Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah merahmati seorang orang tua, ayah, yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Ailam yahmiluhu alal uquq, yakni orang tua yang enggak mendorong anaknya untuk durhaka kepada orang tuanya karena perbuatan buruk orang tuanya. Jadi sebaik-baik orang tua yang didoakan sama Nabi Muhammad agar mereka dirahmati oleh Allah adalah orang tua yang bantu anaknya supaya anaknya bisa berbakti kepada dirinya. Bukan orang tua yang justru mendorong anaknya untuk durhaka kepada orang tuanya, kepada dirinya karena perbuatan buruk dirinya. Orang tua nggak pernah sholat, orang tua berbuat haram, melanggar perintahnya Allah. Ini orang tua yang justru mendorong anaknya untuk tidak berbakti, untuk durhaka. Tapi orang tua yang saleh itu orang tua yang justru membantu anaknya supaya anaknya bisa lebih mudah berbakti kepada orang tua. Maka penting, khususnya anak-anak kita di masa dini, atfal, anak-anak masih kecil ini, mereka itu ngerekam apa yang dia lihat. Makanya kalau punya anak kecil, walaupun usianya belum bisa diajari sholat, anak saya umurnya 2 tahun, tapi kalau dirimu sholat, suruh anakmu duduk di sebelah ngelihat. Karena itu waktu-waktu engkau mendidik, waktu anak ngerekam. Anak di saat itu tahu kalau manusia itu makan. Karena apa? Ngelihat orang tuanya tiap hari makan, ngelihat orang tuanya minum, dia belajar hidup. Nah kalau anak mulai dari umur 1 tahun, 2 tahun ngelihat ayahnya ini tiap hari 5 kali seperti ini, rukuk, sujud, salam, assalamualaikum warahmatullah, tiap hari sholat, berarti anaknya mulai dari kecil pandangannya sudah belajar. Berarti orang hidup itu harus sholat. Dari kecil kita sudah tanamkan di memori anak kita kalau kita ini punya perintah. Nah, kau ketika lahir yang pertama kali kau dengar itu panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau lahir yang pertama kali kau dengar di lisan, di telingamu itu tidak ada yang lebih besar dari Allah, Allahu Akbar. Jadi nanti kalau kau hidup di dunia, jangan sampai ada yang lebih besar dalam hatimu melebihi Allah. Jangan sampai dunia kau anggap lebih besar, jangan sampai wanita kau anggap lebih besar, jangan sampai kemewahan-kemewahan itu kau anggap lebih besar. Karena yang pertama kali ku tanamkan ke dalam telingamu, Allahu Akbar. Biarkan anakmu lihat kau sholat, walaupun dia nggak ngeliatin terus, walaupun dia main-main mungkin di situ, tapi biarkan memori anak ngerekam. Oh, orang tua saya dulu saya lihat semasa kecil. Makanya anak ngelihat pagi ayahnya sholat, siang anaknya sholat, kemudian sore ayahnya sholat, dia akhirnya merekam orang hidup itu harus sholat. Rabbi ij'alni muqiman as-shalah. Siapa lagi? Wa min dzurriyyati. Doanya para nabi. Minta sama Allah, jadi kayak Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat. Bukan saya saja, wa min dzurriyyati, dan juga anak turunku. Kalau anaknya dari kecil dididik ngelihat anaknya sholat, lihat ayahnya sholat, ibunya sholat, ayahnya sholat, ibunya sholat, ya jadi anak yang luar biasa. Lah tapi anak dari kecil gak pernah lihat anaknya sholat. Berarti ini ayahnya mendorong anaknya untuk tidak berbakti, mendorong anaknya supaya durhaka karena gak ngajarkan kebaikan. Dan orang tua yang tidak melakukan sholat, sering meninggalkan sholat, nanti mau nyuruh anaknya sholat itu malu dia. Dan terkadang bukan malu, gak ada keinginan untuk nyuruh anaknya. Karena kalau orang tuanya nganggap sholat itu penting, dia nggak tinggalkan. Dia tinggalkan karena apa? Dia nganggap itu nggak penting. Lah kalau dia nganggap nggak penting, dia nggak akan perintahkan anaknya. Akhirnya apa? Anaknya besar tanpa mendirikan sholat. Hari ini kita lihat kalau anak nggak makan, orang tuanya marah, gelisah, takut. Makan nak. Kau kalau nggak makan sakit, marah anaknya nggak makan. Kau kalau nggak makan bisa mati. Kalau anaknya sakit dipaksa minum obat, tapi anaknya nggak sholat biasa. Padahal anaknya nggak sholat bisa masuk neraka, lebih bahaya daripada sakit, lebih bahaya daripada mati. Tapi seakan-akan agama lagi nggak penting juga. Anaknya nggak belajar, marah orang tuanya. Anaknya nggak sholat biasa. Kasihan tadi malam belajar sampai 1:30 malam. Kasihan kalau dibangunin subuh. Bukan kasihan, kau sedang berbuat jahat dengan anakmu. Kau sedang menjerumuskan anakmu ke dalam lubang kenistaan. Kau bilang kau kasihan. Orang tua yang kasihan sama anaknya adalah orang tua yang didik anaknya untuk berpegang teguh kepada syariatnya Allah, nggak ngelanggar perintahnya Allah, ngerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.